Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita di surat Ali Imran ayat yang ke-102 sampai 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati, illa, melainkan, wa antum, dan kalian, muslimuna, dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu, dan berpeganglah kalian, bihablillahi, dengan atau kepada tali Allah, jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, wadkuru, dan ingatlah kalian nikmatallahi, nikmat Allah, alaikum, atas kalian, id kuntum, ketika adalah kalian, a'daan, bermusuh-musuhan, fa'allafa, maka dia mempersatukan, baina qulubikum, antara hati-hati kalian, fa'asbahtum, maka jadilah kalian, bini'matihi, karena nikmatnya, ikhwanan, bersaudara. Wa kuntum, dan kalian adalah, ala, atas, syafa hufratin, tepi jurang, minan nari, dari neraka, fa'angqadzakum, maka dia menyelamatkan kalian, minha, daripadanya. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, menerangkan Allah, lakum, kepada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, agar kalian, tahtaduna, kalian mendapat petunjuk. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Wal takum, dan jadilah atau hendaklah ada minkum di antara kalian ummatun, umat, yad'una, mereka menyeru, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka menyuruh, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wa yanhauna, dan mereka mencegah, anil mungkari, dari yang mungkar, wa ulaika, dan mereka itulah, humu, mereka, al muflihuna, orang-orang yang beruntung. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf artinya segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita gabungkan dengan surat Ar-Rum ayat yang ke-31, 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syia'a, kullu hizbim bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Marilah kita fahami. Ayat ini merupakan jawaban dari ayat 30 surat Ar-Rum di atas, yang menyatakan tidak ada perubahan bagi agama Allah. Maksudnya ialah agar manusia jangan sekali-kali mencoba mengubah agama Allah. Bagaimana tindakan manusia agar tidak dapat mengubah agama Islam? Ialah dengan jalan bertobat kepadanya. Jadi kalau manusia ini jauh dari agama Allah, kemudian dia mengikuti setan, maka dia semakin jauh dari ajaran Allah, maka tidak ada jalan kecuali dia harus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat di surat 30 ayat 30 sampai 46 surat Ar-Rum, atau surat 66 At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8, Taubat Nasuha. Akan tetapi ada yang mentafsirkan kalimat dengan kembali bertaubat kepadanya sebagai keterangan dari kata hadapkan wajahmu tersebut di atas. Maksudnya agar Nabi Muhammad dan umatnya meluruskan muka, menghadapkan wajah dengan cara kembali bertaubat kepada Allah.
Kaum muslimin juga termasuk dalam perintah ini karena suruhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Allahumma sholli wa sallim alaih, berarti juga suruhan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga menyuruh manusia bertaubat kepada Allah. Perintah ini lalu dihubungkan dengan suruhan agar manusia bertakwa kepadanya, mendirikan sholat, serta larangan menjadikan orang musyrik. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan cara mendirikan sholat dengan sholat yang khusyuk, sholat yang daim, sholat yang kontinu, sholat yang khusyuk, sehingga apabila kita mampu mendirikan sholat yang khusyuk atau membaca Al-Quran dengan benar, membaca, memahami, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya dalam kehidupan ini, bertablik, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kita akan dihindarkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kita bisa terhindar dari fahsya wal mungkar sebagaimana terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-45. Makanya kita harus waspada serta larangan menjadi orang musyrik. Jadi kemusyrikan ini kita harus berhati-hati karena Allah berfirman di dalam surat kedua ayat 207 sampai 208. Jadi Allah mengajarkan kepada kita agar kita ini ikhlas. Jadi mengamalkan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Dan kemudian 208-nya Allah membimbing kita orang-orang yang beriman hendaklah masuk ke dalam Islam dengan total. Jadi kita masuk ke dalam Islam itu harus total. Ya ucapan kita, ya hati kita, pikiran kita, ya perbuatan kita, ya dohir, ya batin kita. Ya selama hidup kita, saat meninggal kita harus dalam keadaan Islam sebagaimana yang terdapat di surat Ali Imran tadi 102 sampai 104. Kembali kepada Allah ialah cara yang baik untuk memperbaiki fitrah tadi dan menjauhi segala rintangan yang mungkin menghalanginya. Jadi sekali lagi di dalam surat Al-Baqarah 208 tadi Allah melanjutkannya, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi jangan sampai kita ini mengikuti langkah-langkah orang musyrik. Jangan sampai kita ini mengikuti langkah-langkahnya orang kafir. Jangan sampai kita ini mengikuti langkah-langkahnya orang munafik. Karena mereka semuanya itu adalah orang yang fasik. Sehingga apabila kita mengikuti langkah-langkah mereka, dikhawatirkan nanti kita akan bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Makanya kita disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah bertakwa didahulukan dari perintah mendirikan sholat, karena sholat termasuk salah satu tanda-tanda yang pokok dari orang yang bertakwa. Sholat dan ibadah lainnya tidak akan ada hasilnya kecuali atas dasar iman dengan Allah, merasakan kekuasaan dan ketinggiannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 23. Surat 23 maksudnya ayat 1 sampai 2. Saya ulangi lagi, surat Al-Mu'minun
surat 23 ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Bisa kita lihat dalam surat kedua ayat 45 sampai ayat 46. Allah mengajarkan kita agar kita bersabar, agar kita tetap mendirikan salat, dan ternyata orang yang salatnya khusyuk itu karena dia meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia sangat menjaga salatnya. Baik doa-doanya difahami dan juga manfaat daripada salat itu, yaitu dia mencegah segala perbuatan keji dan mungkar tidak dilakukannya. Dan itu adalah hikmahnya salat. Ibadah juga tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan ikhlas. Oleh karena itu, ayat ini diakhiri dengan keharusan ikhlas dalam beribadah agar kaum muslimin tidak menjadi musyrik. Jadi sekali lagi hati-hati, kemusyrikan itu adalah sebuah dosa yang besar karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti di surat kedua ayat 21 sampai 22. Dan termasuk syirik yang kecil itu adalah riya. Jadi ingin dilihat orang, ingin didengar orang, kemudian kita melakukan salat bukan untuk Allah tapi ingin dipuja, ingin dipuji oleh manusia. Bisa kita lihat di surat keempat An-Nisa 142 sampai 145. Kemudian Allah menganjurkan agar orang-orang munafik itu untuk bertaubat, yaitu surat keempat ayat 146 sampai 147. Karena sholatnya orang-orang munafik itu adalah sholat yang malas dan berzikirnya juga sangat sedikit sekali. Oleh karena itu kita diwanti-wanti oleh Allah untuk belajar ikhlas, yaitu menyembah, beribadah, mentaati Allah saja. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-32. Allah lanjutkan firman-Nya, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Artinya yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Mari kita fahami, ayat ini merupakan keterangan dari ungkapan orang-orang yang mempersekutukan Allah yang terdapat di ayat sebelumnya, yaitu ayat 31 tadi. Ayat ini menyuruh kaum muslimin agar jangan menjadi orang musyrik. Jadi jangan meniru, orang Islam nggak boleh meniru kepribadian orang-orang musyrik. Lah kepribadian orang-orang musyrik itu apa? Yaitu selalu berselisih dan memecah agama mereka, sehingga mereka menjadi beberapa golongan. Mereka selalu berselisih pendapat karena menganut agama yang batil, agama ciptaan manusia. Agama yang batil itu banyak macamnya dan tata cara peribadatannya juga berbeda-beda.
ada yang menyembah berhala, api, malaikat, bintang-bintang, matahari, bulan, pohon, kuburan, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah macam-macam Tuhan yang disembah segolongan kaum musyrik. Setiap golongan mempunyai tata cara peribadatan sendiri. Mereka berpendapat bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Mereka sangat gembira dan bangga dengan golongan mereka, padahal mereka adalah golongan yang merugi dan golongan yang sesat. Makanya kita berhati-hati di dalam hidup ini. Bisa dilihat dalam surat 39 Az-Zumar 17 sampai 18. Jadi orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia rajin untuk mendengarkan. Jadi dia menjadi pendengar setia apabila ada pengajaran-pengajaran, apabila ada ayat-ayat Quran, apabila ada hadis-hadis Nabi yang disampaikan, mereka mendengarkannya dengan baik dan mengikutinya. Istilahnya sami'na wa atokna. Dia mendengar, kemudian dia mentaatinya. Sedangkan orang-orang munafik adalah orang-orang yang mendengar dan melanggarnya. Dia tidak mau untuk melaksanakan, sehingga orang-orang munafik ini mirip dengan kepribadian orang-orang musyrik, orang-orang kafir tadi yang sukanya yaitu berselisih, dan akhirnya dari perselisihan itu bisa menimbulkan kekacauan di muka bumi ini. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dan kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaih, ala wa inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan wa inna hadihil millata sataftariku ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannati wa hiyal jama'atu. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah terpecah belah. Jadi kalau di sini ahli kitab ada kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani yang tidak taat kepada para nabinya. Ada Nabi Musa, ya, kaum Yahudi, kaum Nasrani, ada Nabi Isa. Mereka tidak taat kepadanya, telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya agama ini, Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain al-Hafiz menggolongkan hadis hasan. Jadi mudah-mudahan umat Islam ini termasuk semuanya, walaupun berbeda-beda organisasinya, mudah-mudahan semuanya termasuk dalam satu jamaah, yaitu ahlu Quran dan ahlu hadis. Jadi dia berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan
dua pusaka itu kita bisa menjadi saudara. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Makanya kita harus berhati-hati. Baju kita boleh berbeda, organisasi kita boleh berbeda, partai kita boleh berbeda, tapi tetap Allah adalah Tuhan kita, Islam adalah agama kita, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita. Apabila kita sama seperti itu, maka berbeda-beda suku dan bangsa, ya, kita tetap bersaudara. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang paling tinggi iman dan takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini menjadi motivasi kita semua, karena di zaman akhir kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir, langkah-langkah orang munafik, langkah-langkah orang musyrik. Makanya kita harus berdoa kepada Allah setiap hari, Allahumma inna na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Terus kita harus mohon perlindungan kepada Allah supaya kita tidak termasuk golongan-golongan yang sesat, golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sudah berwanti-wanti di dalam suratul Fatihah. Jadi induknya Al-Quran, ya, surat ke-1 ayat 1 sampai ayat 7. Jadi kalau kita memahami Al-Quran, jangan lupa 113 surat berikutnya semua bermuara kembali kepada induk Al-Quran, yaitu Ummul Quran, suratul Fatihah. Jadi mudah-mudahan Allah membimbing diri kita, keluarga besar kita, serta umat ini. Allah panjangkan umurnya, panjang umur bil barokah wa bidoatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah bagi mereka yang masih hidup. Al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bagi mereka yang sudah wafat, mereka keluarga besar kita, al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, semoga Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Kita doakan ala hadiniyah as-solihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.